2010 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biologi sel, yaitu tentang pertama ada teori sel, kedua organel-sel, dan ketiga siklus sel. Pertama kita akan membahas tentang teori sel. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena dapat menghasilkan enzim dan metabolit. Sel memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein serta hereditas. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel juga memiliki organel dan sistem terorganisasi. Sel dapat melakukan metabolisme. Sel juga menyusun jaringan organ dalam makhluk hidup. Interaksi dan komunikasi intersel. Sel juga sebagai satuan struktural, yaitu menyusun struktur tubuh organisme. Sel juga diartikan sebagai satuan fungsional, yaitu suatu sel dapat melakukan fungsi fisiologisnya sendiri dan mendukung fisiologis organisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan teori sel. Menurut para ahli, Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan terdiri atas unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tubuh makhluk hidup. Menurut Robert Hooke 1695, ruang kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus disebut dengan sel atau cella dengan pembatas yaitu diafragma. Menurut Grew dan Malpighi, ruang kosong dibatasi dinding selulosa disebut sebagai vesikula atau utricula. Menurut Anthony van Leeuwenhoek, penggunaan mikroskop sederhana dan pengenalan nukleus. Menurut Hertwig 1829 merupakan teori protoplasma. Sedangkan menurut Brown 1831 nukleus adalah komponen. Menurut Schleiden dan Schwann 1993 makhluk hidup terdiri atas sel. Menurut Albert Kolliker 1858, sperma dan ovum disebut sebagai unsur histologis dalam sistem reproduksi. Menurut Virchow 1858, sel berasal dari sel lain atau mampu membelah. Proses patologis ini berasal dari sel. Menurut Schleiden 1878, karyokinesis. Menurut Waldeyer 1890, terdapat penemuan kromosom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sel. Sel dapat mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, serta pertumbuhan dan perkembangan. Pada bentuk sel, terdapat uniseluler dan multiseluler. Batang atau basil disebut dengan bakteri, bulat atau kokus disebut juga bakteri, memiliki badan buah disebut dengan mushroom. Diplococcus, Sarcina, Staphylococcus, Staphylococcus, dan spiral atau koma. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ukuran sel. Ukuran sel ini sangat kecil, maka kita memerlukan mikroskop seperti monokular, binokular, elektron atau inverted dengan perbesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel ini dapat diukur dengan mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi sel. Sel eukariotik dan sel prokariotik ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi atau disebut dengan autotrof dan heterotrof. Pertama kita akan membahas tentang sel eukariotik. Sel ini memiliki membran inti, terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Sel ini berukuran 1-100 UM atau lebih kompleks, multiseluler dan uniseluler. Sel eukariotik ini bersifat aerob. Pada sel eukariotik, organelnya yaitu kompleks, terbungkus atas membran.
struktur DNA lurus dan panjang membentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Pada sel eukariotik, RNA disintesis inti sel, sedangkan pada sel eukariotik respirasinya terjadi pada mitokondria. Membran inti sebagai pemisah inti sel dan endoplasma memiliki nukleus, kromosom mengandung histon, terjadi replikasi DNA dan sintesis protein. Pembelahan terjadi mitosis dan meiosis. Transport senyawa dalam sel eukariotik yaitu endositosis dan eksostosis. Membrannya mengatur tekanan osmosis, protozoa, diatomae, ragi, ketapang, balendir. Sekarang kita bakalan membahas tentang sel prokaryotik. Sel ini tidak memiliki membran inti, namun terdapat pada bakteri seperti cyanobacteria, algae yang berukuran 10 uniselular atau aerobik atau anaerobik. Organelnya tidak kompleks, struktur DNA-nya melingkar, sintesis RNA dan protein bersamaan pada sitoplasma. Ribosom di sitoplasma tidak mengandung histon, tidak terdapat nukleus, tidak terjadi mitosis dan meiosis, materi genetik pada sitoplasma, tidak terjadi peleburan gamet pada sel prokaryotik, terjadi pembentukan diploid, respirasi secara difusi seperti ganggang hijau biru dan bakteri. Selanjutnya, kita bakal membahas tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel tebal tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin yang memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan glioksisom. Pada sel tumbuhan tidak terdapat nukleus. Lisosom, sel kaku, sitokinesis, pembentukan dinding sel baru, meristem, jaring embrionik seumur hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sel hewan. Sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, tidak terdapat vakuola, kloroplas, namun terdapat nukleus, badan Golgi, sentriol, lisosom, sitokinesis dengan invaginasi, totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Selanjutnya, kita juga bakalan membahas tentang sel bakteri. Kapsul berupa lapisan mukus atau flagel atau trika, pili atau fimbriae berupa benang halus, dinding sel antara kapsul dan sitoplasma. Bentuk sel tetap, tidak memiliki vakuola, membran sel, inti sel, sitoplasma mengandung granula, spora, vakuola, dan massa pembentuk inti, ribosom, mesosom, volutin, granula polibeta hidroksi, asam nukleat, mitokondria, spora, endospora. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahan penyusun sel. Rantai karbon termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Air, permeabilitas selektif, polimerasi, pembentukan makromolekul, air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral. Kita akan membahas tentang air. Air bersifat polar, kohesif, pelarut, kapasitas peredam suhu, tinggi, ikatan kovalen antara satu molekul hidrogen molekul oksigen, media reaksi enzimatis metabolisme, penyusun tubuh, daya pelarut besar, medium transport senyawa, memberikan turgor bagi sel dan menjaga suhu tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karbonhidrat, monosakarida, pentosa, dan heksosa, oligosakarida, polisakarida. Monosakarida menjadi substrat rangka penyusun dinding sel yaitu pati, selulosa, hemiselulosa, pektin, kitin, dan polisakarida. Polisakarida ini diubah menjadi cadangan energi atau disebut juga dengan glikogen. Ribosa diubah menjadi penyusun RNA dan ATP, sedangkan deoksiribosa menjadi penyusun DNA. Glikoprotein menjadi komponen membran sel. Karbonhidrat tersusun atas asam amino. Asam amino ini memiliki gugus karboksil dan gugus R.
Asam amino bersifat polar, nonpolar atau netral. Asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida. Fungsi protein bersifat spesifik, misalnya enzim, struktur protein lain primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Lipid bersifat hidrofobik. Asam lemak tersimpan pada sitoplasma. Mudah larut dalam pelarut organik seperti benzene, etanol, eter, dan klorofrom. Fosfolipid ini komponen utama membran sel. Steroid terdapat hormon. Asam lemak tak jenuh pada tumbuhan, asam lemak jenuh pada hewan, trigliserida sebagai sumber energi, dan lemak disimpan pada jaringan. Kedua, kita akan membahas tentang organel sel. Pertama, struktur sel. Inti sel atau nukleus, komponen dasar dan tetap, tempat kromosom dan bisintesis, pusat reaksi, penentu aktivitas, fungsi dan kerja sel. Berbentuk bulat atau spherical, memiliki membran inti, tidak berpori, memiliki nukleoplasma atau karyolimpe kental, dan nukleus lebih padat, tidak terbungkus membran, mengandung DNA dan sintesis protein mengandung DNA dan sintesis RNA pada protein. Pertama, kita akan membahas tentang inti sel. Inti sel, membran inti sel terdiri dari dua lapisan pori, yaitu 400 sampai 70. Membran inti sel terdiri atas dua lapisan pori 400 sampai 700 A dan berjarak 200 sampai 300 A. Area kompleks mengatur aliran ion dan molekul. Berhubungan dengan RE dan ribosom, memiliki kromatin, memiliki DNA dan RNA polimerase, dan enzim glycolysis. Siklus dari asam sitrat, nukleus memiliki RNA polimerase, RNAase, NADP, fosforilase, dan ATPase. Selanjutnya, kita akan membahas tentang protoplasma. Protoplasma aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Sitoplasma, area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialis. Terdiri atas ektoplasma, senyawa organik, protein membentuk filamen sitoskeleton, terjadi glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Granula. Granula disebut juga dengan organel dan inklusio untuk fungsi metabolisme sel. Di antara organel dan inklusio terdapat sitoplasma. Komponennya lipid, karbonhidrat, dan vitamin. Bahan tersebut dapat menyebabkan sitoplasma menjadi setengah cair. Protoplasma ini juga memiliki sifat fisiologis. Sifat fisiologis dari protoplasma yaitu iribilitas, konduktivitas, kontraktilitas, absorpsi dan asimilasi, ekresi dan sekresi. Respirasi ini dibantu oleh enzim, pertumbuhan, dan pembelahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mitokondria. Mitokondria ini tempat oksidasi substrat, sintesis ATP. Mitokondria berbentuk bulat memanjang seperti kapsul. Mitokondria tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, bentuknya seperti bulat memanjang atau disebut dengan kapsul. Jumlahnya bergantung pada kondisi dan jenis sel. Membran pada mitokondria yaitu ganda, penting dalam siklus asam sitrat. Mitokondria memiliki enzim kecuali plavoprotein suksinat dehidrogenase. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesosom. Mesosom, RE pada sel jamur, pada prokaryotik berupa pelipen membran sitoplasma, berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan pembelahan sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Protein yang dihasilkan protein sekresi keluar sel, protein terkhusus dalam organel, badan Golgi, lisosom, endosom, dan vakuola makanan. SER ditemukan pada otot rangka, tubulus ginjal, dan kelenjar endokrin. SER berfungsi sebagai sintesis hormon steroid,
detoksifikasi, melepaskan glukosa, melekatnya granul-granul berisi glikogen, penyimpanan ion-ion kalsium. Selanjutnya, kita akan membahas tentang badan Golgi atau kita sebut juga dengan aparatus Golgi. Organel pembuangan dan pemisahan jenis-jenis sel protein. Fungsinya berkaitan dengan protein keluar sel. Kompleks dekat inti sel berhubungan dengan RE atau retikulum endoplasma serta produksi glikoprotein, pengatur aktivitas membran sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lisosom. Lisosom berfungsi untuk sekresi enzim, fusi dengan mitokondria menjadi sitolisosom, fusi dengan vesikel, pinositosis, fusi dengan fagosom, fusi dengan lisosom membentuk badan multiselular. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom mengandung asam nukleat. Sintesis protein RNA melekat pada ribosom atau poliboribosom. Melekat pada organel sel membran terdapat sitosol. Poliribosom disebut juga dengan ribosom yang tersusun berderet dihubungkan semacam benang halus. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas disebut juga dengan tempat terjadinya fotosintesis. Memiliki berbagai pigmen klorofil, membran ganda, klorofil chromatopora disebut dengan hijau atau klorofil, dan chloromoplas atau kuning. Antosianin atau oranye tidak berwarna. Leukoplast atau leukoamiloplas disebut dengan pati, elaioplas disebut dengan lemak, dan proteinoplas. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini disebut dengan rangka memberi bentuk sel, mengatur menyebabkan gerakan sitoplasma beruntun dan terkait. Sitoskeleton ini terdapat mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Terdiri dari monomer tubula A dan monomer tubula B yang membentuk tubulin AB. Terakhir ada mikrofilamen. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang organel lain pada sel, seperti sentriol yaitu pembelahan sel, fibril berbentuk benang untuk kontraktivitas, mikrobodies disebut juga dengan sekresi enzim dan berkaitan dengan klorofil dan mitokondria. Inklusio atau paraplasma yaitu disebut dengan hasil metabolisme tapi tidak ikut metabolisme. Tonoplas disebut dengan membran vakuola. Peroksisom yaitu ruang metabolisme mengandung enzim. Peroksisom ini menggunakan oksigen, mengandung protein dan lemak lipid. Plasmodesmata. Plasmodesmata pada tumbuhan tinggi dan rendah berupa lubang bulat. Tubules berhubungan dengan ujung RE, dilewati air atau cairan sel berdekatan dengan ruang sel yang saling berhubungan. Terakhir, kita akan membahas tentang siklus sel. Siklus sel disebut juga dengan rangkaian kejadian yang terurut yang terjadi dalam sel yang dapat menyebabkan membelah menjadi dua sel anak. Siklus sel ini terdiri dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Siklus sel prokariotik pada bakteri melibatkan proses yang disebut dengan pembelahan biner. Tahap-tahapannya terjadi replikasi DNA disebut dengan DNA bakteri berbentuk sirkular. Pertumbuhan sel memanjang. Pembentukan sperma disebut dengan dinding sel baru septum terbentuk di tengah sel. Sitokinesis disebut dengan septum memisahkan sel menjadi dua sel anak identik. Kedua ada siklus sel eukariotik. Terdiri dari interfase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1 atau GAP1, fase G2 GAP2. Fase M disebut dengan mitotik. Pembelahan sel terdiri dari mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, kita akan membahas tentang siklus sel eukariotik. Satu yaitu interfase. Interfase disebut juga dengan fase persiapan sel untuk pembelahan. Kedua ada mitosis. Mitosis disebut juga dengan pembelahan inti sel, menghasilkan dua inti anak yang identik.
Mitosis terdiri dari profase. Profase disebut juga dengan kromosomnya memadat. Metafase, kromosomnya sudah terjadi berjajar. Anafase, kromatit terpisah dan bergerak ke sel katup berlawanan. Dan terakhir ada telofase. Telofase, kromosomnya sudah mencapai kutub. Terakhir ada sitokinesis. Sitokinesis disebut juga dengan pembelahan sitoplasma yang dapat menghasilkan dua sel anak terpisah. Selain mitosis, kita juga akan membahas tentang meiosis. Meiosis adalah pembelahan menghasilkan gamet, sel sperma dan sel telur untuk produksi seksual. Selanjutnya ada juga haploid. Haploid sel dengan satu kromosom setengah jumlah sel induk. Pada siklus eukariotik, regulasi siklusnya yaitu siklus sel diatur oleh sistem kompleks. Titik pemeriksaannya titik kontrol dan proses diperiksa. Protein pengaturnya disebut dengan protein mengontrol siklus sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang apoptosis. Apoptosis disebut juga dengan kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan penyelenggaraan organisme. Nekrosis. Nekrosis disebut juga dengan kematian sel akibat kerusakan sel yang tak terkendali disebabkan faktor eksternal seperti cedera atau infeksi yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Terakhir, kita akan membahas tentang gangguan siklus sel. Gangguan pada siklus sel menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan, membentuk tumor. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.